Nggak ada recording. Ada, baru bilang. Oke, layarnya masih terlihat ya, yang teman-teman yang di rumah. Lihat Kak, aman. Klik dikit ya. Jangan pakai klik dikit ya. Jangan pakai record. Itu maaf Pak. Oh. Bentar, bentar. Ya, klik dikit ya. Biasa. Enakan yang biasa ya. Oke, kita hentikan berbagi bentar. Bentar ya. Salah. Bulan dicari Pak. Jelas, jelas. Jelas. Ini diizinkan berbagi layar. Izinkannya mati. Itu izinkannya alamat ya? Diizin. Banyak ya. Diizinkan, diizinkan. Tulis tuh. Tuh, ini diizinkan kan? Diizinkan. Iya udah diizinkan Pak. Iya. Iya, itu biru. Tapi kok? Oh, Zoom. Nah, Pak, kita udah lewat 11 menit, Pak. Dua, tiga, lanjut. Bisa tidur lah, Pak. Mati nggak tidur, Pak? Cinta fisika, Pak. Layarnya kelihatan nggak yang di rumah? Kelihatan. Warna apa? Warna Hitam putih. putih. Oke, nomor 8 kita bahas. Bukan nomor 8 ya, yang di rumah bukan nomor 8. Bukan nomor 8. Di rumah bukan nomor 8. Dalam game Roblox Obi Challenge, seorang pemain bernama Rex mengendalikan karakter yang terdiri dari berdiri di platform tinggi H1 karena arena ini menggunakan sistem fisika ideal. Energi mekanik dianggap konstan. Rex kemudian melompat turun dari platform setinggi H1 yang 20 meter menuju platform H2 yang tingginya 5 meter. H2 lebih kecil daripada H1. Pada titik H1 karakter dalam keadaan diam. Oke, pernyataan. Energi potensial di titik H1 selalu lebih besar daripada energi kinetik di titik H2. Betul salah? Gini. Pertama, kita bahas dulu konsep namanya adalah hukum kekekalan energi. Energi apa? Mekanik. Ya. Energi mekanik itu kekal. Di sistem fisika energi mekanik kekal. Maka bisa kita tuliskan energi mekanik di kondisi 1 sama dengan energi mekanik di kondisi kedua. Gini. Ya, pelan-pelan. Ini pakai bahasa bayi nih. Kalau misalnya ada sebuah benda yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu, ya, menuju di ketinggian tertentu misalnya, ya. Ini H1. H1 jangan sampai sini ya. Sorry, hapus dulu. H1 sampai sini, ini tanah ya. Ini H1, ini H2. Kan dikatakan di soal bahwa benda pada ketinggian H1 itu kondisinya apa? Diam. Kalau diam punya kecepatan awal tidak? Tidak. Kalau tidak punya kecepatan awal, maka kecepatan awalnya 0. Oke, bentar. Belum Bapak jelasin. Energi mekanik itu adalah hasil penjumlahan energi kinetik ditambah energi potensial. Siapa yang gerakin? Energi kinetik ditambah energi potensial. Apa itu energi kinetik? Ya, energi kinetik adalah energi yang kaitannya dengan kecepatan. Makanya rumusnya setengah mv kuadrat. Kalau energi potensial kaitannya dengan tinggian. Ya. Kalau ini rumusnya EK sama dengan setengah mv kuadrat. Kalau EP adalah mgh. Nah, di persamaan ini, karena energi mekanik di pertama sama dengan energi mekanik di kedua, maka kita bisa tulis gini, energi kinetik pertama ditambah energi potensial pertama sama dengan energi kinetik kedua ditambah energi potensial kedua. Nah, ini hukum kekekalan energi mekanik. Karena di atas kondisinya dia, maka energi kinetiknya 0. Berarti ini 0. Berarti sisanya apa? 0 ditambah energi potensial 1 sama dengan energi kinetik 2 ditambah energi potensial
2, gitu kan? Oke. Kalau kita tulis, berarti energi potensial 1 adalah energi kinetik 2 ditambah energi potensial 2. Gitu kan? Nilai energi potensial di atas itu setara dengan penjumlahan energi kinetik di sini. Ini EK2 di sini ya. Dengan energi potensial di sini. Pahami dulu ini. Secara penjumlahan aja. Kalau misalnya pakai angka 4 sama dengan berapa tambah berapa? 2 tambah 2 bisa. 3 tambah 1 bisa. Yang jelas, EK2-nya lebih kecil atau lebih besar dari EP? Lebih kecil. Ini yang lebih besar. Oke? Kebayang nggak kalau dari sisi matematik? Energi potensial pertama atau energi potensial di atas, ini konsep sebenarnya, sama dengan energi kinetik kedua ditambah energi potensial 2. Kalau kita ganti pakai angka, 4, misalnya ini 4. Berarti 4 sama dengan bla 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 tambah bla bla bla. Berapa ini kira-kira? Bisa 2 tambah 2, bisa 3 tambah 1, gitu kan? Yang jelas, ini nilainya lebih kecil dibanding energi potensial. Lihat. Berarti lihat pernyataan. Energi potensial di titik pertama selalu lebih besar dibanding energi kinetik di titik kedua. Betul salah? Betul jawab. Betul salah? Betul tapi ragu sebenarnya. Bentar, Bapak lupa. Lupa kalau ini bisa 4 tambah 0. Iya nggak? Boleh nggak 4 tambah 0? Nah, berarti apakah selalu lebih besar? Berarti jawabannya salah. Tidak benar ya. Bapak lupa ini. 4 tambah 0 kan bisa ya. 4 tambah 0 bisa kan? Kan tambah. Operasinya penjumlahan. Ya. Oh iya, bisa nih. Nah, 4 tambah 0 bisa kan? Kalau min nggak bisa. Misalnya min 1 ditambah berapa? Tambah 5 bisa sih. Tapi kan ini tanah, kan dasar tanah 0 ke dalam lagi. Itu beda lagi, nah. Kasusnya beda. Berarti pernyataan pertama di soal nomor 8 itu salah. Alasannya karena tidak selamanya ya, tidak selalu. Di situ ada kata selalu. Nah ini Bapak sengaja bikin soalnya ada kata literasi yang harus jeli. Ya ditambah dengan promnya juga harus bagus. Belajar dulu prom. Profesor. Yang kedua, selisih energi potensial pertama dengan kedua sama dengan energi kinetik di titik kedua. Jika energi kinetik pertama sama dengan 0. Betul salah? Betul. Lihat ini persamaan ini. Energi potensial 1 sama dengan energi kinetik 2 tambah energi potensial 2. Kalau kita pindah ruas, energi potensial 1 dikurangi energi potensial 2, nilainya sama dengan energi kinetik kedua. Betul salah? Betul kan? Berarti pernyataan kedua betul. Ketiga, perubahan energi kinetik yang terjadi adalah negatif. Ini, kalau pakai simulasi, kalau kalian melempar sebuah benda atau melepaskan sebuah peci, ya, yang mula-mula ini pecinya diam, nggak kelihatan sama anak boleh. Ini misalnya kalian bayangin ya yang di rumah, peci kalian jatuhkan, asalnya dia nggak punya kecepatan, jadi punya kecepatan nggak? Berarti energi kinetiknya positif atau negatif? Positif perubahan. Bertambah besar atau bertambah kecil? Bertambah besar. Beda dengan energi potensial. Energi potensial kaitannya dengan ketinggian. Ketika dilepas, makin rendah, berarti energinya makin kecil, makin berkurang energinya. Makin atas justru energinya makin besar. Kalau potensial, ya, kalau kinetik kebalikannya. Berarti pernyataan nomor 3 salah. Energi mekanik di titik 1 dan di titik 2 besarnya sama, betul? Betul, itu pakai yang persamaan yang tadi, EM1 sama dengan EM2. Udah selesai. Ada pertanyaan? So. Nah, jadi jangan langsung aja, ayo kita ke literasi konsep. Karena Bapak sengaja nampilin ini, soal TKA kayak gini. Iya ya, kemarin. Ini Bapak promnya prom soal TKA ini tuh. Nomor 4 bener. Yang pernyataan 4 itu salah. Pernyataan 4 betul. Yang milih TK-nya fisika kan biar OTW dari sekarang. Kalau yang teknik,
Lalu yang enggak, yang kedokteran enggak mungkin. Nomor 5, oke. Tadi nomor 8. Sekarang Ikhwan katanya nomor 5. Yang full day siapin satu soal. Nanti setelah ini. Nomor 5. Aduh, nomor 5 tuh. Ini udah ya, next ya. Ini di capture, silakan di capture. Ini ada rekamannya juga sih nanti. Halaman berikutnya. Yon Sien, apa ini? Week Hero. Ya. Enggak, kelas 2 juga ada. Ada Sien. Hero. Sengaja pakai promnya prom drakor ya. Kalau Boom Sukma adanya di kelas 1 ya. Oke, memindahkan sebuah batu, kita nggak peduli tokohnya ya, laki-laki mungkin nggak peduli lah sahabatnya teman. Memindahkan sebuah kotak buku tebal beratnya 25 kg, masanya 25 kg. Oke. Masanya 25 kg. Ini nomor 5 ya. Kalau nggak ada ya berarti salah hitung. Tunggu dulu kan belum. Didorong sepanjang koridor sejauh 5 meter. Berarti pindahnya 5 meter. Oke. Si En mendorong kotak dengan gaya konstan sebesar 200 Newton yang membentuk sudut 37 derajat. Gini berarti ya. 200 Newton, sudutnya 37 derajat. Oke, koefisien gesek kinetis, ada gaya gesek ya. Koefisien geseknya 0,2, berarti ada gaya gesek. Ya. Ini kayaknya nggak ada jawabannya. Pertanyaannya adalah berapakah usaha yang dilakukan oleh Yon Si Eun? Oke. Usaha adalah total gaya dikali dengan perpindahan. Ada berapa gayanya kali dengan perpindahan? Itu didorong kan? Dulu ya. Yang penting salah. Oh iya, didorong. Sama aja sih. Sama. Bentar, enggak akan beda. Beda. Didorong dengan tarik beda. Sorry, gambarnya akan dirubah. Berarti dari arah kiri. Dari kiri kanan. Gini ya. 25 kilogram. Didorong. Mana didorong tuh? Oh, dari sini. Dari sini berarti 37 derajat. Oke. Didorong. Kemudian ada gaya gesek. Sana ya. Ini gaya gesek. Pertanyaannya, kita cari dulu. Gaya apa aja yang menyebabkan bergerak? Kalau ini F, berarti Fx ya. Fx. Ada juga Fy arahnya ke bawah. Ya. Fx, Fy arahnya ke bawah. Selanjutnya, total gaya di sumbu X ya. Karena kan berpindahnya di arah sumbu X ya, sejauh 5 meter. Berarti kita cari dulu sigma Fx. Kalau Fx adalah Fx dikurangi gaya gesek. Nah, masalahnya gaya geseknya harus dicari di sumbu Y. Ya. Karena gaya gesek sendiri adalah mu dikali N. Kita cari dulu gaya normalnya. Biasa kayak waktu itu. Balik dari, oke. Di sini ada apa ke bawah? W. Di sini ada N. Lihat arahnya. Berarti total gaya di arah sumbu Y sama dengan 0. Kenapa 0? Karena nggak ada pergerakan atas bawah. Ya. Ada apa aja? Pertama ada Fy arahnya ke bawah. Oh, arahnya ke bawah mah negatif ya. Sorry. Arahnya atas dulu apa? N. Berarti ada N dikurangi Fy dikurangi W sama dengan 0. Berarti N sama dengan Fy ditambah W. Oke, Fy-nya berapa? F dikali F ke arah sumbu Y. Sin. Ya. Berarti F dikali sin 37 ditambah W. W-nya langsung 250 ya. F-nya 200 sin 37 3/5 ditambah 250 kalikan 40 kali 3 tambah 250. Oke, 370. Masukin ke sini. Berarti belum, masukin ke sini dulu. Mu 0,2 dikali 370.
0,2 dikali 370. 0,74. Ini coret gitu ya. 74 ya. Komanya coret gitu kan. 37 kali 2 74. Masukin berarti gaya geseknya 74 ke sini. Fx-nya adalah F dikali cos. F cos 37. Min gaya geseknya adalah 74. Sebelah sini deh. Set. Berarti F 200 dikali 4/5 ya. Dikurangi 74. Coret-coret. 40. 160 dikurangi 74. 160 kali 74. 86. Berapa? 86. 86. 86. Ya, 86 tuh. 150 ya? Ya. 86. Ini gayanya belum dikali S. Ini kali S, lupa nih ya. Dikali 5. Kali 5. Ini dikali 5. 5 jarak ya. 5 kali 6 30, simpen 3. 5 kali 8 40, 430 joule. Ada? Ada. Yang dekat berapa? Udah itu jawabannya 400. Ya, jawabannya 400 joule. Ulangi ya, pelan-pelan. Kita pakai nggak ada highlight. Bahasa baik ya. 430 harusnya. Ya karena nggak ada opsinya yang dekat. Nggak, nanti mah nggak gitu. Insya Allah soal yang aslinya mah udah diperiksa Pak Rudi. Jadi Bapak bikin soal diperiksa Pak Rudi, yang Pak Rudi diperiksa Bapak. Terakreditasi. Kredibilitas. Kredibel. Sulit bikin soal tuh. Ini Bapak bikin soal kelas 10, kelas 11 tuh 2 minggu. Kamu pakai saldo. Iya. Hah? Kamu nggak pakai saldo dulu. Soal yang lama? Ya. Mau meningkat ada TKA nggak usah. ROM-nya harus sama kayak TKA. Supaya terbiasa dengan kayak gini. Jadi nggak hanya hitungan. Di fisika nggak hanya hitungan. Hitungan doang matematik. Matematika aja sekarang yang soal PM-nya, soal PM. Soal TKA-nya udah mirip kayak soal PM. Soalnya cerita. Buka aja soal TKA, soal matematik. Kayak gimana? Kok semua guru jadi pengen itu sih, Bu? Pak. Soal literasi gitu. Karena tuntutan sekarang, literasi kita tuh rendah. Kita bukan nggak pinter, nggak sering baca. Nggak, baca mah, tapi kita memahami bacaan. Dan bukan hanya di kalian, di kita juga di guru-guru sama. Kadang-kadang mah suka informasi itu udah disampaikan, tapi iya, nggak literasi. Gitu. Lupa, kelewat. Nah, itu teh penyakit harus kita lawan. Menuju Indonesia Emas 2050. Jangan Indonesia cemas ya. Yang di rumah ada pertanyaan, diam wae. Yo, yang di rumah kedengeran nggak? Kedengaran Abang, Pak. Sebelah mana yang mau ditanyain? Tanyain. Ayo tanyain. Krishna. Krishna mana Krishna? Bapak, Ya, Chris. esai berapa? bobot esai 5, 19 dapat ya? bobot PG 3, Allah. esainya 5, Salah satu esai yang ada hilang 25. 5. Iya pas, berarti harus PG benar semua. Tapi pengen. Iya kan, maksudnya gitu. Bapak sengaja bobot esai itu segitu, bobot PG ketika benar semua nilainya pas. Tinggal strateginya di kalian. Kalian mau milih PG, mau milih esai. Yang jelas kalau esai nulis diketahui aja dinilai gitu. Diketahui, tanyakan jawab. 1 sudah dapat poin. Masukin rumus lupa. Terus, Pak. Tapi kalau esainya coba lihat esainya ada anaknya nggak? Cuma 1 soal kalau nggak salah yang ada anaknya. Enggak, yang esai 26 sampai 30. Iya. Emang saya bisa menganak, Pak? Sama siapa? Bapaknya siapa? Yang 30 yang baru banget ya? Ya nggak boleh baru. Lu kan?
Oke, yang full day, pilih soal nomor berapa kalau nggak ada yang ditanyain. Ulang nggak tahu 19. Ayo yang full day, pilih soal nomor berapa. Emang ngantuk ya, mana jam 9 malam ya. Tidur ya. Halo. Huy. Bingung, Pak. Bingung. Yang mana Ada, bingung? Pak. Ada, Pak. Ya, mana, Sob? Yang esai 29. Oke. Yakin esai 29 susah? Boleh lah. Ya udah nggak usah ganti aja, guys. Enggak apa-apa udah. 29 oke. Kata abang nggak apa-apa kok. Oh gitu, Al. Boleh nggak, Al? Izin, mohon. Izin dulu. Ini. Ya, oke, bahas 29. Kok gini? Salah. Nggak apa-apa, 29, bagus. 29, pertanyaan yang sangat bagus. Saya harus benar ya. Wah, Why? lihat, set. Ini 2 kilogram. Y sentimeter. Dua kilogram. 3 kilogram. Ini X. Ini jaraknya 40. Ini jaraknya 40. Ini jaraknya 3. Baik, pertanyaannya. Perhatikan pertanyaannya. Perhatikan gambar di samping. Tentukan momen inersia total sistem jika poros berada di sumbu Y. Kalau porosnya ada di sumbu Y, momen inersia yang ada tepat di sumbu Y nilainya 0. Dia tidak ada momen inersia. Berarti ini bisa kita cancel. Gak usah dikerjain. Berarti cuma ada berapa? 2 doang. Kerjain 2 momen inersia. Pertama, anggap ini benda yang pertama ya. Ini benda 1, ini benda 2 gitu ya. Oke, berarti inersia pertama dulu. Ini benda apa? Benda titik, benda tegar. Kalau benda titik berarti M R kuadrat. M-nya berapa? 3. R-nya 40 kuadrat. Berarti senti ya? Sentimeter. Oh, senti. Jangan lupa senti ya. Kalian nulis diketahui bentuknya gambar, itu Bapak udah akui diketahui. Berarti ulangan kemarin begitu juga, Pak. Yakin? Ulangan kemarin diakui. Itu juga di. Nah kan di kertas. Jawaban esai itu di kertas, nanti nggak di. Oh, ditarik ke bawah ya, Pak? Kalau di ujian paling Bapak minta nanti udah pertanyaan di bawahnya ada bagaimana kesan Anda belajar. Tarik ke bumi. Pusing. Biar kalau kesahnya di situ aja. Kenapa nggak ada emosi, Pak? Apa nih? 40 Jangan ngomong kasar. Oke, balik lagi ke sini. Pakai 10 ya, Pak? Betul. Ini 40-nya senti ya. Kalau 40 senti berarti 4 kali 10 pangkat min 1 meter. Ya, naik 1 kali berarti kali 10 min 2 karena ini 40, 4 kali 10 min 1. Tulis 4 kali 10 pangkat min 1 kuadrat. Berarti 3, 4 dikuadratin 16 dikali 10 pangkat min 2. 3 kali 6 48 kali 10 pangkat min 2. Satuannya. Bimo satuannya. Jangan kasih tahu NM. Salah. Ini KGM. Ayo NM. Oke. Dari bagian NM ditulis KG. Ali. Sulu. Lihat ininya, lihat besarannya massa dengan jarak ya. Oke, inersia 2. Nah, inersia 2. Massanya berapa? 2. Jaraknya berapa? 0,4 atau 4/10 min 1. Kenapa Kenapa nggak yang 50 di sini? Betul. R itu adalah jarak terdekat. Ini 50 ngeco. Jangan pakai yang 50, berarti pakai yang 40. Berarti 2 sama ya, 4 kali 10 min 1 atau 0,4 boleh. Kalian yang senang desimal boleh. 32 kali 10 min 32 kali 10 min 2. Boleh. 32 kali 10 pangkat min. Jumlahin jadi berapa?
80 kali 10 pangkat min 2 kilogram meter kuadrat. Ya, atau 0,8 ya. Oke. Udah selesai. Bisa jadi. Karena porosnya ada di mana? Sumbu Y. Kalau porosnya di sumbu Y, maka setiap benda yang ada di sumbu Y itu tidak punya momen inersi. Ya nggak usah, kalian kerjain dua juga udah bener ya. Bapak juga udah. Semuanya di poros. Iya, semuanya Pak. Kalau di poros, Noah. Iya, Pak. Kan itu logika juga. Kalau kata Almana, soalnya inersi ya semuanya. Boleh lah. Inersi benda tegar ya. Yang digabung tuh. Jadi persegi digabung dengan setengah bola. Itu soal kuliah Bapak. Satu layak. Batang digabung dengan, oh belum. Oh sorry. Belum. Yang di rumah gimana, ada pertanyaan nggak? Santai ya, kuat dulu. Ahmad, pilih nomor berapa? Oh, ini. Nomor yang hukum. Nomor 10, 9.016. Hukum Bapak katanya saya hukum. mau bertanya Pak. Mau tanya boleh? Boleh. Itu 32 Pak. 32 kali 10 min 2. Tuh, 32 10 min 2. Gimana itu teh Pak? Oh, 2 kali 16. Oh iya, oke Pak. Oke Pak. Ya Pak. Sorry pangantuk Pak. Oke. Kopi dulu. Gua aja terus. Jangan, itu Bapak juga ngantuk. Bapak udah 2 hari gak ada. Jangan kopi. Ya emang gak kopi, udah 2 minggu gak kopi. Minum air putih aja terus. Nyala Pak. Boleh. Terpunjau semuanya. Ada enggak? Ya. Udah nanti kerjain. Bisa dibahas. Hah? Homogen, iya sama aja. Pejal atau itu masih silinder ya? Nomor 16 ya. Oke, kita bahas nomor 16. Silakan dibuka, yang di rumah juga nomor 16. Bagian quality control QC di sebuah pabrik sepatu olahraga sedang melakukan pengecekan ulang terhadap alat pengukur kekuatan tekanan. Oke. Ini tentang hukum Hooke ya, 16. Emang belum dijelasin hukum Hooke? Oh, hukum Hooke tuh gampang sih. Hukum Hooke. Hoki gampang soalnya hoki. Hooke itu gini. Bukan hook di itu ya. L. Jadi gini, hukum Hooke dia meneliti tentang per. Jadi ketika per didiamkan, ya, kemudian ditarik ke bawah, ada namanya gaya pembalik F. Disebutnya dengan gaya pembalik. Nah, besar dari gaya pembalik nilainya adalah minus K dikali delta X. Tapi minus di sini hanya menunjukkan arah saja. Bahwa arah gaya pembalik berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi kalau ditariknya ke bawah, gaya pembaliknya ke atas. Kalau bendanya lagi ke atas, gaya pembaliknya ke bawah. Ya, gaya pembalik. Ini arah saja. Apa itu K? K itu adalah konstanta pegas. Konstanta pegas. Jadi seberapa meregangnya pegas, yaitu nilai konstantanya. Nilai konstantanya. Delta X apa? Delta X adalah perubahan panjang. Ya kan? Kan ini per. Ketika misalnya ditarik ke bawah, berarti dia bentuknya nanti jadi lebih gini kan? Delta X. Oh ya. X. Nama panjang kan? Nah, selisih panjang awal dengan panjang akhir disebut dengan delta X. F-nya gaya. Kunaon? Pakai ya gitu. Lihat. Lihat di soal. Yang diketahui apa di sini? Gaya tekan. Nah, diberikan gaya tekan sebesar, berarti F-nya adalah 60 Newton. Kemudian, panjang mula-mulanya adalah 2 cm, berubah menjadi 1,2. Berarti delta X-nya berapa? 2 dikurangi 1,2. 0,2.
8 cm, rubah ke meter. 0,8 kali 10 pangkat min 2 meter. Atau 8 kali 10 pangkat min 3 meter. Pertanyaannya, bukan itu. Pertanyaannya adalah berapa konstanta pegas dari sistem sensor tersebut. Berarti K sama dengan, kalau F sama dengan K dikali delta X, K-nya ramping banget. Berarti K sama dengan, iya, F dibagi delta X. Masukin F-nya 60, masukin delta X-nya 6 kali 10 pangkat min 3. 6 kali 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 3-nya dikeatasin. Jadi 10 pangkat 3, ya, dibagi ini ke atas. Ini 8. 10 pangkat 3 dibagi 8 kan bisa. 1000 dibagi 8? Ya, 125. 125 dikali dengan 60. Berapa? Ya, 7.500. Jawabannya adalah 7.000. F. F-nya diketahui di soal gaya 60 Newton. Gaya tekan. 7.005 Newton. 7.500. Ada nggak? 65 33 62 12 51. Ya, betul. 7.500 ya. Jawabannya adalah A. Ya, nomor berapa tadi? Equalnya nomor 20 ya? Oh, ini kursi udah biasa ini. Waduh. Tapi udah biasa. Makanya Pak Abana banyakin torsi sama inersi aja, Pak. Darah tangan. Kenapa ya? Ya nggak jadi asal fisika. Asal-asal. Orang-orang itu nggak jadi asas fisika. Baik banget. Pak. Udah, Bapak kemarin check up. Tensinya naik lagi, Mas. 150. Nggak marah-marah, perasaan. Dari mana marah-marah? Nggak marah-marah. Nggak marah-marah, perasaan. Biasa aja. Dokter juga bilang gitu. Ini marah-marah terus yang ngajarnya. Kurang bayi bahasanya, Pak. Iya. Enggak ngajuin. Udah. Ya, jadi arah. Gini, secara konsep, tapi itu mah arah doang. Jadi ketika bendanya ditarik ke bawah, gaya pembalik, jadi gaya lawannya, gaya pembaliknya pasti ke atas. Bendanya iya, toyongnya itu, toyongnya kan melawan ya. Ditarik ke bawah, toyongnya ke atas. Didorong ke atas, toyongnya itu. Lanjut. 12, bis. Sebuah Konsep yang M1V1 aksen itu kan, Pak. iya betul. Ini sudah ya? Sudah dulu. Ayo. Ya, MPA 3 Pak. Per M kuadrat. Konversi gimana, Pak? Per meter kuadrat. PA itu sama aja. Apa? Newton meter kuadrat. Newton per meter kuadrat itu Pascal. Omega. Ya mega mah kan kali 10 pangkat 6. 6. Iya itu notasi ilmiah mega mah. Mega tuh 26. Kan kilo mega giga tera. Itu mana? 2 ya, Pak? Udah ya. Oke, nomor 12. Nanti nulisnya di akhir lah. 12. Perhatikan soal nomor 12. Drone bantuan cepat membawa paket logistik untuk desa terisolasi longsor. Drone tersebut terbang horizontal dengan kecepatan V1 20 meter per sekon. Oke, ini pesawat terbang ke sini ya. Pesawatnya kayak gini ya. Dengan kecepatan pesawatnya adalah 20 meter per sekon sambil membawa paket seberat 10 kg ya. Masa total drone adalah 210 kg. Oke, berarti diketahui, tulis dulu deh. Diketahui masa drone MD ya 200. Masa paketnya 10 kg. Gitu kan? Untuk menjatuhkan paket bantuan oke. Oke, menembakkan paket secara horizontal ke belakang dengan kecepatan relatif rel 10 meter per sekon terhadap drone. Karena gaya tembak merupakan gaya internal, mata. Kan baca soalnya.
Baca soalnya. Masa total drone sebelum melepaskan paket adalah Terus 210. paketnya 10. Paketnya itu ada sebelumnya. OM2 ini. Hah? Soal Ya udah masa drone 200, masa paket. Ke belakang dengan kecepatan relatif 10 meter per sekon terhadap drone. Oh ya. Jadi gini nih simulasinya ya. Wah kelihatan lagi di sini. Kan ini awalnya drone-nya bawa paket. Kecepatannya berapa? Nih drone yang drone itu. Harus banget gambar bagus, waduh. Tapi kalau nanti sama Pak Rudi gambarnya pasti bagus-bagus lah. Ini drone. Kan gitu kan, baling-baling. Puter. Ya biarin lah gitulah. Dia bawa paket, paketnya bentuknya segitiga gitu ya. Nah, ya. Kemudian, ini kan dia punya kecepatan. Kecepatan drone dengan paket mula-mula kecepatannya adalah 20 meter per sekon. Kemudian, setelah ditembakkan kan, kecepatannya relatif terhadap drone, jadi kan lepas nih. Ini drone-nya. Ini Ihsan Irfan gambarin dong. Ya, lepas ke sini. Ada. Lepas ke sini. Dia punya kecepatan. Kecepatan relatif terhadap ini adalah 10 meter per sekon. Nah, maksudnya gini. Kecepatan relatif. Bukan kecepatan terhadap tanah ya. Kan gini. Kecepatan 20 ini terhadap tanah. Kalau pengamatnya di tanah. Ini udah masuk kecepatan relatif nih. Kecepatannya pengamatnya di tanah. Menurut kecepatan di tanah tuh gini. Ini kan barang. Kecepatannya 20. Ya, barang-barang. Terus dilepas. Terus lepas, gitu kan? Nah, ketika lepas, menurut orang yang ada di dalam, yang nggak ada orang sih, menurut drone, kecepatan si paket itu setelah lepas, dia kecepatannya adalah 10. Kecepatan relatifnya itu 10. 10 meter per sekon. Tapi terhadap ini. Kalau terhadap tanah, udah 10. Jadi POV dari Jadi gini, POV drone-nya. Kan kalau kita lagi naik kendaraan, bayangin lagi naik kendaraan. Menurut kita diem. Terus kita ngeluarin aqua misalnya dilepas. Aquanya bergerak dengan kecepatan tertentu. Padahal aquanya nggak bergerak. Kitanya yang bergerak. Ngerti nggak? Kita naik mobil, maju. Terus kita ngelepasin aqua. Kan ketika ininya ke belakang kan. Menurut kita adalah aquanya yang bergerak ke belakang. Dengan kecepatan tertentu. Padahal bukan. Itu namanya kecepatan relatif. Iya, itu namanya kecepatan relatif. Nah, kalau menurut drone, ini kan kecepatannya ke arah sana 10. Iya kan? Ke arah sana. Tapi kalau menurut tanah, kecepatannya tetap ke kanan. Tetap ke kanan. Tapi berkurang. Yang tadinya kecepatannya 20, kecepatan si paketnya, aksennya adalah 20 dikurangi kecepatan asal dikurangi kecepatan relatifnya. Berarti 20 dikurangi 10. Hasilnya 10. Ini kecepatan paket aksen. VP aksen adalah kecepatan paket setelah dilepaskan. Ya. Jadi gini, ini drone. Ini drone. Set, bawa paket. Ini paketnya nih bawa pen. Ya, dilepaskan, didorong kan? Terus didorong itu. Menurut yang ada di drone seolah-olah ke belakang. Tapi menurut di bumi, dia sebenarnya bareng. Itu namanya kecepatan relatif. Sulit ngebayanginnya, harus praktek langsung. Yuk kita naik mobil. Terus kita lempar seseorang keluar. Coba dirasakan. Bapak kita ngomongin. Siapa yang mau dikorbankan? Ya, pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya adalah berapakah apa?
12. Kecepatan drone. Satu aksen. Oke, berapakah kecepatan drone setelah ya. Ini pakai konsep hukum kekekalan kok kebalan. Kekal bukan kebal. Kekekalan momentum. Apa rumusnya? Pertama, ini momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan. Sebelum itu P, setelah itu P aksen. Sebelum tumbukan, momentumnya gabung bareng-barengan. Ya, alias ya momentum drone ditambah momentum paket PP ya, sama dengan momentum drone setelah tumbukan ditambah momentum paket setelah tumbukan. Momentum drone sebelum tumbukan berarti apa? Massa, kan momentum itu massa kali kecepatan ya. Berarti massa drone dikali kecepatan drone ditambah massa paket dikali kecepatan paket sama dengan massa drone dikali kecepatan drone aksen ditambah massa paket dikali kecepatan paket aksen. Ya, masukin massa drone berapa? 200. Berarti 200 dikali berapa? 20 ditambah 10 dikali 20. Kan sebelum kan bareng. Sebelum kan bareng. Sebelum tumbukan alias sebelum dilepaskan. Sama dengan momentum drone 200 massa drone dikali ini yang ditanyakan ditambah momentum paket dikali kecepatan paket. 10 kali. Coba masukin sebelah sini ya. Paket aksennya masih dihitung. Ini Momentum aksennya masih dihitung. bukan dihitung, udah didapatkan. Ya, momentum aksen dimasukin, bukannya dikasih pasar. Kan momentum sebelum tumbukan sama dengan setelahnya. Sama kayak gini. Sama kayak ini sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan sama aja dengan momentum setelah tumbukan. Sebelum dengan setelah atau gini nih. Ini sebenarnya konsepnya tumbukan itu kayak gini. Kalau ini benda bermassa, ini benda bermassa, kemudian tabrakan, itu kan ya. Maka sebelum dia tabrakan, dengan setelah dia tabrakan, kecepatannya itu berlaku hukum kekekalan ini. Akan terjadi perubahan kecepatan. Bisa jadi tukeran kalau dia tumbukannya lanting sempurna. Ini tumbukannya lanting sempurna juga. Nah, tapi bisa juga kayak gini, bisa juga meledak. Bisa, atau bukan meledak, kasusnya mah di soal rata-rata tentang meledak. Ada juga melepaskan. Yang tadinya momentumnya bareng, lepas, jadi momentumnya terpisah. Momentum bareng dengan momentum pisah sama. Momentum saat barengan dengan momentum saat pisah tetap sama. Masih dimasukin. Masukin 200 kali 20. 200 kali 20 4.000 tambah 10 kali 20 200 sama dengan 200 PD aksen ditambah 100 ya. Nah, 100-nya pindahin ke sini. Ya, berarti 4.100 sama dengan 200 dikali PD aksen. Berarti PD aksen sama dengan Oke, 4.000 tambah 200. 4.200 dikurangi 100. Kan ini ada 100 di sebelah sini. Pindah ruas ke sana. Tadi kan dilepaskan VP aksen. Oh, VP yang ini kan barengan. Sama. Ada? Saya nggak Pak. Iya kan ini. Saya banget baru hari ini. Ih, keren. Bukan PG ini. Berarti ini berapa? 4.100 dibagi 200. 41 dibagi 2, 20,5. Ada nggak? 20,5. Ini video aksennya. Kalau nggak salah, ini persis sih, beda angka doang.
Tapi bukan drone kasusnya kalau nggak. Apa tuh, Pak? Ya kasusnya sama dilepaskan. Hah? Meledak enggak pakai yang mana. Ini tuh momentum kita tuh nggak terlalu dalam, harusnya dalam sih. Enggak aja. Pak, momentum berapa soal? Iya salah. Siap salah. Momentum itu kan udah komposisinya. Tahun depan ngajar mulu ya, Kak. Kak. Tahun depan ada guru baru. Yes, ada. Yes. Tahun depan ada guru baru. Guru MPL baru, Pak. Nganggur di sini. Guru kimia Kimia, baru. kimia. Ada. Yes. Kenapa ya? Sekarang kan kita kan bosan gitu kalau 3 tahun selalu sama Pak Nur. Jadi kita butuh Ternyata rezeki ini direkam. Rezekinya baru. Fisika atau istri bapak berminat nggak ya? Enggak lah, jangan. Tahu lah Ini jangan. Bapak mau ngajar. Pak, Mau aja. itu tadi prepare. Mau ikutan. Prepare absen Pak. Ya, 20 itu di mana tadi? yang mana? Itu yang Oh, VP aksen sama dengan 20 dikurangi kecepatannya. Asalnya kecepatannya barengan 20. Bukan? Kan dilepas. Oh iya. Dia punya kecepatan. ini kurang. Iya. Pak, Itu aja deh. Konsep kita gua. konsep. Kan tadinya berapa? Dilepas. Nomor apa kecepatannya sama? Kalau inersia itu dalam satu ini ya, kilo. Inersia kilogram ya harus kilo. Dari gram ke kilogram ya? Enggak 3 dong. 10 min 3. 4/5 ya? Tadi yang tadi Bapak jelasin. Iya, awalnya kan. Ini sinematika ya? Yang dilepas. Kirel itu adalah kecepatan relatif. VP aksen setelah dilepas. Jadi setelah dilepas, kecepatan si ini adalah kecepatan awal. Pegang sawah. Iya, pasti. Jadi ini VP aksen itu adalah kecepatan paket relatif terhadap bumi. Ini kalau dijelasin kecepatan relatif sih. Gampangnya kecepatan relatif kurangi aja kecepatan awal. Pak, 26, Pak. 26. Tunggu dulu, yang wording bisa ada. Yang wording bisa ada request. Nomor berapa? Yang full day. Ya, santai. Yang full day. Ada soal yang mau dibahas nggak? Full day. Ngikut aja lah, Pak. Ikut aja. Kan bisa breaking. Ayo, Pak, saya ngantuk. Antuk kopi. Makan nasi. Aku tensinya tinggi. Oke, Bapak. Ini marah-marah. Iya, ini kan sin 127. Ya udah, dari warning saya berapa? Saya sin nomor 3. Ya, 26 terus 20 ya. Esai dulu. Esai urgent. 26 mah. Udah pernah. Tangannya gampang. 26, lihat 26. Set. Sini ya. Angkanya berapa angka? Ini P. Ini 2M ya. Jika masing-masing bermasa 30 kg, itu kan jaraknya sama. Yang ditanyakan adalah tentukan besar gravitasi yang dialami di titik P. Pakai cara cepat nggak? Ya kali akar 3 selesai. 2 coba. Ini ya. Jangan dulu cara cepat, cara lama dulu ya. Kalau cara lama berarti gini. Di titik P ditarik ke sini. Ini F.
Misalnya ini Q ya, ini R gitu ya. F, P, Q gitu kan. Di sini F, P, R gitu kan. Di sini kan. Sudutnya berapa? 60 gitu kan. Nanti mencari FP adalah akar dari FPQ kuadrat tambah FPR kuadrat tambah 2 FPQ FP. Wah, lah, jelek angkanya, enggak jelas. 2 FPQ FPR cos 60 ya. Coba lihat, masanya sama nggak? Sama, jaraknya sama nggak? Berarti nilai FPQ sama aja dengan FPR. Gitu kan? Udah aja tulis aja F semua. Berarti akar dari F kuadrat tambah F kuadrat tambah 2 FF. F kali F. Ya, tulis dulu FF cos 60. Setengah, coret setengahnya F kali F. F kali F. Berarti ada berapa F kuadratnya? 3. 3 F kuadrat akarin. F akar 3. 3 kali akar 3 kan? Cari F-nya berapa? F berapa? G M R kuadrat dikali akar 3. G-nya berapa? 6,67 10 min 11. Kalian boleh juga 6 aja juga boleh sih. Kalau misalnya nusa G doang boleh. Oke. Jangan. 6 aja boleh. Ya udah 6 6 juga boleh. Jangan G doang. 6. Oh, 6 10 min 11 boleh. Ya, G-nya kalau kalian dalam 6 10 min 11 untuk memudahkan boleh. Boleh. Ya beda harusnya. Pemulatannya harusnya di 7 sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Oh berarti Esa ya? Hanya sama aja. Hah? Berlaku ketika masanya sama, jaraknya sama. Oke, terusin. Dikali masanya 30 dikali 30. Gram kilogram. Oh, kilo. Jaraknya berapa? 20 cm. Berarti berapa? 0,2 ya? Ya, atau 2 10 min 1. Pak itu kan M sebenarnya 2 20 cm. Sedangkan sini terterahannya 2 kali 2 M. Oh, berarti 4. Berarti Ini 2 M ya? iya. 2 M. M-nya berapa? 20 cm. Berarti 4 dong. Oh. Ya. 4 ya. Berarti 16. Ya udah tinggal hitung. Kali akar 3 selesai. Kalian mau ini dalam bentuk 6 juga boleh ya. Bapak bolehin. Kan 2 M. 1 M-nya 20 cm. Ada di soal. Terus gua di kursi yang Esa ya Pak. Tolong coba Esai G-nya mau dalam 6 10 min 11 boleh ya. Lama banget tuh. Ya rumus gravitasi. Enggak bagus banget. Ya, ingat-ingat. Sok nomor berapa lagi? 26 selesai 20. Soalnya samain aja, Pak. Ini Singkat saja. Pak, hasilnya berapa? aja. 54 kali 10 min 7. Hitung dulu. Kalau pakai 6. Coba 6. Kalau 6 bisa nggak? 6, 4. Enggak. Belum dibagi 4. Koma 7,5 kali 6 gitu kan? 7,5 berapa? Kenapa aja? Tapi enggak sih, angkanya nggak sesulit ini. Lebih mudah yang aslinya. Udah. Tunggu saja, Pak. Enggak gitu, Mbak. Aku kayak Bapak. Berarti kira-kira. Kira-kira ini jadi. Aduh, Kan kali 10 min 1 akan Gini, gravitas kalau bentuknya segitiga, kan ada macam-macam. Yang Bapak pakai di soal gravitasinya segitiga sama sisi. Kalau sama sisi berarti jaraknya sama nggak? Kalau masanya sama, tinggal dikali akar 3 selesai. Kalian cari nilai gravitasi ini. Kalian akan tahu. Kan tadi udah dijelasin itu di atas. Kalau F-nya sama, lihat. F kuadrat, 2 F. Berarti nanti tuh satu langsung dikali 3 aja. Ya, kita udah tahu kan caranya.
Oh, berarti dia langsung, Pak. Itu dari F-nya. Tetap hitung F. Ini kan tetap hitung. Ya tapi ya berarti Ya tinggal dikali angka 3. berarti di ujung tinggal yang ketiga. Ya cari dulu F-nya. Nih ulangi ya, ulangi soal ini. Bentar, pelan-pelan. Bahasa bayi, bahasa bayi. Masanya sama, jaraknya sama, gayanya sama enggak? Sama, tuh kan masanya sama, jaraknya sama. Berarti gayanya sama. Gaya yang dialami P oleh Q dan gaya yang dialami P oleh R nilainya sama. Boleh nggak kita tulis dulu F aja? Nanti kita cari belakangan. Boleh. Oke, kita ganti dengan F. Berarti FPQ itu adalah F. FPR adalah F. FPQ di sini, FPR di sini adalah F dikali F. Itu kan? F dikuadratin, F kuadrat, F kuadrat. 2 dikali F kali F. F kali F, F kuadrat. Cos 60, setengah kali 2. Habis 3 F kali F, F kali F. F kuadrat tambah F kuadrat tambah F kuadrat. 3 F kuadrat bisa diakarin. Bisa, ini aljabar biasa. F akar 3. F itu kenapa? Enggak, F, ya kan rumusnya akar. Dalam akar. Oh, gini. Kamu mau nanyain asal usul itu? Aturan kosinus. Kalau misalnya dua buah vektor dijumlahkan dan dia mengapit sudut tertentu secara vektor, resultannya adalah itu aturan kosinus A kuadrat B kuadrat 2AB cos theta itu. Pak, ini jumlahnya 3,3 kali 10 7, Pak. Iya, itu aturan kosinus. Terus gimana? Tafsir BIM. Oh. Tafsir gampang, kocak. Algosnya gampang. Algosnya gampang. Tafsir BIM. Gampang. Tafsir Tafsir tidak. Tafsir belum. Tafsir belajar. Kalau Islam mah bisa. Benar kalau pelajari ini semua bisa. Belum ngerjain ini. Iya, itu poin kamu mah soal yang asli. Ya, iya, langsung main lah. Namanya Eh, coba sejauh ini kan pakai AI aja. ya sejauh ini mah bisa sekarang juga. Sekarang coba. Sudah? Pak, bahas esai, Pak. Bahas semua esai, Pak. Nomor 11. Tadi 20 dulu kan? Bentar. Udah hilang, udah. Ada jawabannya. Ada usaha sama dengan energi kinetik, perubahan energi kinetik. Pakai yang itu. Pak, emang ada satuannya, Pak? Pakai GLBP ya. Emang ada satuannya, Pak? Nah, ada gaya satunya apa? F. Gaya satuannya. Joule. Gaya Newton. M. Ya Allah, OSN fisika hemat. Hah? Itu bahasa fisika hemat. Cok. Hebat. Iya. Gue jadi anak Bayam. Jangan lupa notasi alamiah. Apa emang betul? Tua. 20, lihat soal nomor 20. 20. Emang 20 tentang apa? Pak, bahasa saya aja, Pak. Sah. Nomor 20 B bukan, Pak? B buat bismillah, Pak. Sarah berlawanan. Ini tuh Sarah jauh. Itu kan itu kan ada 3 arah yang berlawanan arah. Minus kan, minus 7, Pak. Minus 7 kan, Pak? Sarah jarum jam. Minus 7 kan, Pak? Pak, B buat bismillah. Pak, B kan, Pak? B. Benar. Yes, sir. B for bismillah. Ini sama nggak usah ngitung loh. Kan saling mengurangi, lihat. F1, F2, F3 ke arah poros. F5 ke arah poros. F4 dengan F2 saling ngurangin. F3 dengan F1 saling tambah. Gitu kan? Berarti 2 kali kan. Jaraknya 7. Berarti 0,35 kali 3,5 cm kan. Atau 3,5 Nah, Udah itu 90 kan, Pak? Insan pendekia. Pak, lebih banyak gayanya. Yang soal asli cuma 3 gayanya. Lebih gampang. Ini gimana kalau ini gimana kalau 4?
Informasi apa? Ini gimana kalau Pak Anwar kemarin bilang gitu nggak Pak? Pak bahas semuanya saya Pak. MP berapa? Nomor 100 dikali jaraknya Iya bahas semuanya saya Pak. saya 3,5 cm. 3,5 kali 10 min 2. Ya, Ini aku mau bawa MPL. Satu lagi berarti 3,5 lagi. Kagak ganggu deh, gue masih 3,5 tambah 3,5 7. Ya teh arah ini sana. Ah, sama. Udah, ini teh sudah. Oh, Plus. gimana? Wih, putih jalan cuy. Kan mau tidur. Gimana? Bapak Hah? mau nomor 11. Plus. Gaskeun Bapak ya. 11 dulu, Bis. Bentar. Kurang. 11, bukan nomor 11. Tris, nomor 11 ketemu nggak? Oh, Oji jangan pegang-pegang Oji. oke, lihat, diketahui. Oji nih. Lah. Pada masa penjajahan, bla bla bla, oke. Itu epic banget. Masa Siapa itu epic? Sumpah. baca itu sejarah. Salah satu gerobak angkut yang digunakan memiliki massa, diketahui massanya 300 kg. Ditarik paksa oleh 2 orang melintasi tanah. Oke. Kecepatan awal VO. VO-nya berapa? 6 meter per sekon. Ditarik dengan gaya sebesar 9.000 Newton. Yang ditarik selama waktunya adalah 3 detik. Hingga kecepatan akhir. Berapakah kecepatan akhir? Oke, yang ditanyakan apa? Ini yang tete sama aja. Mau pakai GHBB bisa, mau pakai energi juga bisa. Nah. Ah, kok impuls? Gak pakai impuls lah ini. Maaf. Impuls sama momentum tuh kalau misalnya impuls itu kalau berbalik arah geraknya. Ini kan ini kan kiri. Pak ini pakai musal sih Pak. Impuls begini nih. Ini gerobaknya datang ke sini. Kita dorong balik ke sana. Jangan dibuka Pak. Momentum dan impuls. Kalau ini mah kan narik gerobak, narik gini. PT Piota. Narik gini nih, narik bangkai ini. Oh, kasih Oji. Si Oji kan mau dibuka Pak. Oh, nomor berapa? 11 ya? 11 Aiman. Bentar. Itu bener Pak. Iya bener ini konteksnya no. Apa pakai es Piota? Apa pakai GLBB? Oh iya. Ya ini konteksnya impuls. Impulse. How? Kok ada kecepatannya sih? How impulse? How? Kok ada triknya sih? Ada. How impulse? How? Teach me nigga. How impulse? Ah ini salah ini ceritanya. How impulse Pak? How? AI. Cici ya ini. Ya salah konsep ya. Harusnya kalau cuma narik ya. GLBB kan? Nanti GLBB dan pakai energi Tapi karena di soal ini diminta impuls, emang ini konteksnya dari nomor 9 sampai nomor 12 itu tentang impuls. Kirain Aslinya satu. Impuls. Apa impulse? How impulse? How? Ini sebenarnya salah konteks sih. How udah jadi impulse? Apa yang kau? Kenapa jadi impuls? Oh, gimana caranya supaya jadi impuls gitu? Yang benar kenapa? Yang dicari impulse. Oh enggak, yang dicari bukan impuls. Kenapa pakai konsep impulse? How? Nah, Kan lihat tuh konsep. sebenarnya ini harusnya soal impuls, tapi Bapak pakai konteks ceritanya yang salah. Konteks ceritanya salah. Harusnya gerobaknya didorong, kemudian didorong balik. Nah, itu baru. Jadi gimana? Itu impuls ya. Ayo kita selesaikan. Impuls dengan usaha energi dengan GLBB beda ya. Tadi ya alasan bedanya. Kalau cuma narik doang, ditarik gitu, itu mau usaha energi atau
GLB Tapi standar. kalau misal dari soal di sini Pak nih, maksudnya kan Kalau ini harusnya kalau lihat konteks ceritanya doang, GLB. Tapi kalau aslinya nanti di soal nomor segitu tuh tentang impus. Nanti Bapak cek lagi ya ceritanya. Konteks ceritanya. Oke, kita jawab. Kalau ini pakai impus. Impuls sama dengan perubahan momentum gitu ya. Impuls itu adalah gaya dikali dengan selang waktu. Perubahan momentum adalah massa dikali perubahan kecepatan, gitu kan? F dikali delta T berarti 9.000. Dikali delta T-nya adalah 3. Massanya adalah 300. Delta V itu adalah VT dikurangi VO. Ya, 300 dibagi, ini coret namanya. 3-nya coret, gitu kan ya? Jadi 90 ya? 90. Oke, 90 sama dengan VT min VO. Oh berarti Benar. Sebelah sini dong. 84 berarti Pak. Ulangi. Apa min 84? I sama dengan delta P. Oke. I itu impuls. Impuls itu gaya dikali perubahan waktu sama dengan massa dikali perubahan kecepatan. Karena susah buat nulis pakai tangan gini ya. Ya, F-nya 9.000, delta T-nya 3, M-nya 300. Ini delta V itu perubahan kecepatan, VT dikurangi V0. 300 kita coret dengan ini. 100-nya coret, 3-nya coret dengan ini. Jadi 90 ya. Oke. 90 sama dengan VT min V0. V0-nya berapa tadi? 6. Berarti 9. Nah, berarti VT-nya adalah Pak pakai gel itu nggak sama pas mana? Mati sama Pak. Pakai foto sama Ji. Lu juga pakai spot ini. Pak lanjut Pak saya Pak. Yo, lanjut. Istighfar dulu, Pak, bahas semua saya. Pak nomor ini. Mana sih tadi? 215. Pak 20, Pak 20. 27 Pak. Tidak ada kata terlambat untuk belajar Pak. 27 Pak. Pak, itu ada 30 sebenarnya kita. Apa? Lu kan sama. Gaji ya? Gaji sama. Ya. Gaji sama kan? Pakai matematik. 20. 20. Karena niatnya. Tapi pakai ini tuh bukan ke rumah ini aja. Soal aslinya. Malah masih panjang. Nah, nanti dijelasin. Bapak cek lagi nanti konteks ceritanya kalau pakai dilihat dulu konteksnya. Deadlock dari Aduh, Pak. 27. Main saya bantu saya. Oke, slide. Ya, gimana ada pertanyaan yang full day? Full day ya. Oh, di kolom video ya? Apaan sih? Kita kurang PO. Oh, ini. Bapak nomor 10 kita sempat enggak? Dulu apa? Sama minus 4 tentuin aku doang. Pak bahas ini aja Pak. Bahas data aja Pak. Ya, Mira. Minus 9.600 Pak. Iya Pak, nggak ada minus. Ya, nggak apa-apa. Sama aja. Minat. Karena itu impuls apa impulsif. Ya. Oji. Next ya. Omar masih hadir, masih tidur. Yang di rumah. Masih Ntar ada. 20 dulu. Masih hadir. Mantap. Mantap. 20 minus apa ya? 20 minus. 10. 20 lihat gambarnya gini. Iya minus 7. Dia tuh gampang. Ini kalau langsung bisa jadi kotak nggak sih? Langsung ini set. Kita kan Udah. enggak ya? Emang iPhone. Tidak paham. Soalnya kalau di Wacom ya, Wacom Bapak. Pak buat lingkaran. Susah bisa. Iya, habis. Lihat, ini F1, ini F1. Terus F2 ke arah sini. Nih F2. F3 ke arah sini.
F4 ke arah sini. Oh, gitu. F5 ke arah poros, di poros. F5. Nol ya, Pak? Oh. F6 juga ke arah. Apa sih? Pertanyaannya, jika diketahui semua gaya F1, F2, F3, F4, F5, 6 sama, Gampang, tinggal tambahin. ya itu masing-masing 100. Ini ya F5, F6 nggak ada, karena semua arahnya ke poros. Iya, Pak, yang nggak ada itu yang perlu. Habis. S1 F3-nya Tambahin. Nah, sekarang berarti yang ada hanya pertama F1, arahnya se arah jarum. Tapi dilawan oleh F2. Habis F6 dengan F5 nggak ngaruh karena dia dua-duanya arahnya ke poros. Berarti ini enggak. Yang 5 yang 2 sama 1 habis, Pak. habis. Ini 2 saling coret dengan yang 1. Kenapa? Karena arahnya berlawanan tapi gayanya sama ya. Berarti tinggal F3 dan F4. Arahnya searah ya. Arahnya gini nih. Gitu kan? Searah jarum jam. Berarti kita tinggal tambahkan aja F3. F3. Torsi. Iya. Torsinya, total torsinya adalah torsi 3. Ih, bagus banget torsinya. Ditambah dengan torsi 4. Hah? Ulangi. Kenapa habis? F1 arahnya ini, F2 arahnya ke sana. Saling mengurangi ya. Tinggal F3 dan F4 ya. F3 arahnya gimana? Oke, searah jarum. Oke, tinggal cari torsi 3-nya. Torsi 3 adalah F3 dikali R3 dikali sudutnya mau udah aja 90. Ya kan? Kalau F3-nya F3-nya sebelah sini, ini F3, maka jarak ke porosnya itu ini. Nah, ya. Ini porosnya di tengah. Jarak ke porosnya ini gayanya, jarak ke porosnya ini. Jadi bentuknya siku. Kalau jarak ke porosnya yang ini ya nggak akan gerak. Ini jarak ke porosnya yang ini. Ya, jadi siku. Berarti F3, nah jarak ke porosnya adalah setengahnya kan? Setengahnya. Berarti ini F4 dikali R. F3-nya adalah 100. R3-nya adalah berapa jaraknya? 7 cm berarti 3,5 kali 10 pangkat min 2 ya. Oke, ditambah enggak kuadrat. Jarak ke porosnya. Itu kan sentimeter ke meter. Ini gayanya di sini. Ujung gayanya di sini kan? Jarak ke porosnya ini. Porosnya kan di sini. Jadi kalau porosnya di tengah, maka jarak ke poros misalnya ini gaya yang lo kerja ya. Jangan yang ini jarak ke porosnya nggak ada tuh torsinya. No, jangan yang itu. Tapi yang mana perpanjangan dari sini ini kan bisa ke sini juga. Maka jaraknya adalah dari sini. Bisa pakai yang sini. Pakai yang miring. Kalau pakai yang miring berarti ini. Jauhan. Lebih besar mana? Lebih besar yang miring. Ini 3,5, ini 3,5 akar 2. Besar yang 3,5. Kalau porosnya di tengah, ya. Pakai sama aja ya? Yang setengah angka 2 ya, Pak? Iya. 45 sudut. Oh, berarti Sama aja sebenarnya. Ya kan? Tapi secara konsep yang terdekat ke poros. Gimana? Mana? Nggak jadi. Nggak jadi mulu. Pak, kenapa nggak yang itu? Yang mananya? Pakai yang mana? Dari sini ke sini. Kan titik tangkap gayanya ada di mana? Ujung gayanya ada di mana? Di sini kan? Oh, itu di situ, bukan di panahnya itu. Kan kalau itu juga balik aja. Ya sama, tapi kan jadinya nanti ini gaya, ini arahnya sudutnya berapa? Nggak ngaruh. Yang sebelah sini nggak ngaruh. Nggak kebetulan. Iya. Konten.
Berarti aslinya bukan dari mana nih? Nah, dari titik ujungnya ya. Kan vektor dilihatnya dari mana ke mana ya. Mananya itu dari titik awalnya. Yo F4. F4-nya adalah 100 dikali 35 kali 10 min 2. 10 min 2 coret dengan 100. 10 min 2 coret dengan 100. 3,5. 3,5 tambah 3,5. 7. Positif negatif? Negatif. Karena searah Saya Pak. 27, 28, 30. Kalau saya habisin Pak. Kalau saya habisin. Biar nanti PG tinggal nalar. Itu kan. kayak gitu ya. Tuh kancing tuh. Kancing copot. Musik buat ya? Musik gak sih Pak? Iyalah. Saya kepada kancing. 2015 Pak. Percaya kepada zodiak. 15. Nama 15. 15. Saya siapa? Itu mah harus dicek satu-satu. Beda gak Pak? Aku nilai C sama D-nya tuh nilai. Siang itu harusnya. Dulu siang tegangan di bagian tegangan. Ya, berarti kan 20/3A kali 0,04 sampai Pak. Yang itu Thomas Yang, yang penemunya Thomas Yang. Nama orang Yang. Pasti bangunnya yang. Yangnya ditulisnya Young muda. Thomas muda. Ini sih. Ini. Kayaknya stadium. Ini. Pak, esai Pak. Oh itu. Pak, esai Pak. Pak, esai Pak. Tunggu dulu, esai dulu katanya. Tadi Bapak jadikan request nanti nomor 15 nanti ya. 27. Buka 27. Semuanya. Yang full day, buka 27. Nomor 27, ada yang udah nyoba ngerjain yang full day berapa? Ayo, ada yang udah Udah tidur Enggak lah. keluar sana. Pak, kalau itu disrespect. Pompa belum. belum tuh. Weh. Suara HIPA ya itu ya. Ada Alfi ya Pak. Suara HIPA. Oke, lihat. Jika masing-masing benda bukan itu ya. 27 mah hitung kecepatan akhir. Jika kecepatan awalnya ada kecepatan awal. VO-nya adalah 20 meter per sekon, gitu kan? Nah, ini baru pakai konsep usaha sebagai perubahan energi kinetik. Usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Usaha adalah gaya dikali perpindahan. Perubahan energi kinetik adalah ya energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal. Gayanya berapa? 100. Oh, ini Fx ya yang kita pakai ya. Cos atau sin? Cos berarti 120 dikali cos 37. 4/5 dikali jaraknya 10. Ini apa tadi? Sama dengan energi kinetik akhir. Energi kinetik akhir tuh setengah M T. Woi. Dikali putih. Kan F yang dipakai adalah F cos dong. Kesini udah biasa nih. Cos 37 ya? 4/5. Langsung. Kalau udah paham langsung aja. Oh. Yang Kenapa sih? Oh. Di tengah ada kayak gesek. Ini licin nggak? Licin, lantai licin. Setengah M kuadrat ya? Ya. Setengah M kecepatan akhir kuadrat min setengah M VO kuadrat. Ya, coret. Nih, coret-coret. 10 dibagi 5. 2 kali 4 kali 120. Masa? M-nya nggak ada ya? Oh iya. Berarti ini berapa? 90. Nggak apa-apa dalam M. Sama dengan setengah M-nya kita keluarin. M-nya habis gak? Bisa coret gak? Apa? M-nya nggak ada ya? Masukin deh M-nya 2 kilo. Sekarang 90 dong. Ya, ini kan lupa ini.
Tinggalan ini. Total berapa? Ya, masanya 2 kilo berarti setengah dikali 2 dikali VT kuadrat ya habis. Ya habis. Min setengah dikali M. M-nya 2 habis. Pinonya 20 kuadrat berarti 41. Pindahin ke sebelah sana. Berarti 960 ditambah 400 sama dengan 1310. 1310. Berarti 1360 sama dengan VT kuadrat. Berarti VT sama dengan akar 13. Udah kayak gitu aja apa? Apa? Enak banget ya. Boleh. Iya, lupa. Gua ada orang yang paling gak mau tinggal. Siapa namanya, Bis? Kagak 8. Kagak 10. Oh, gampang. Lupa sih. Apa satu? Aduh. Gitu tinggal di situ. Ya kan sudah itu artinya aduh. Sudah terkira. Ada sama satu nih. Apa satuannya gaya? Apa satuannya? Ya, Ya, kalau Aula mah nyata aja. Udah ngantuk, udah ngantuk. Enggak. 28 Pak. Oke, jam setia. 30 dewa. Setia jam Yang setia. B-nya, yang pegang Mas, talinya. oke, chat katanya mau minta Keira. Kecepatannya berapa? Kecepatannya 8,5. Nggak bisa makan, Pak. Pak, nomor 28, Pak. 30 dibagi Tunggu sih. Pis, aduh. Tunggu apa tuh? 30 dibagi 60/7 nggak sih, Pak? Kan 300. Berapa sih Bapak? oh ya 300 300/35 kan, Pak? 300 per 50 min 20. 30 deh. enggak, masanya ditambah, masanya udah ditambah. Total masa. Total masa Aleliol. 50 tambah 20 tambah 10 80 300 tambah 10. Oh, tambah 10, Pak. Ada itu nggak ya? Oh, soalnya yang kurang 5 Bang. 5. Tadi yang Kok 35? Ini 5. Iya, iya. Tadi saya kurang, Pak. Ternyata betul, Pak. Alah. Yuk. Kalau ada oh, 30. Bismillahirrahmanirrahim, Pak. Sampai jam Assalamualaikum warahmatullahi ya, soalnya 28. Ale ada kok. 28 sama kayak tadi soal momen itu. 3 bukan Pak? 3. Yang P soal dengan P aksen, Pak. Yang ke momentum 13. Tiga belas itu gaya berat dibagi dengan luas penampang. Luas penampangnya konversi dulu. Beda. 13 20 kPa, Pak. Wah, 20 kPa kan, Pak?
Dua bukan Pak jawabannya, dua MPa. Kan itu 1000 milimeter kuadrat. Dua MPa Pak. Naik 3 tangga berarti kali 10 min 6. Dua, Pak. 10 min Dua kan? 10 min 3 20 min. 20. 20 kan? 20. Caranya gimana, Jo? Jo. Jo. 20. Balik 15 Pak deh. Kan mana pernyataan yang benar? Hanya satu. Oh, lebih satu Pak. Ada. Kepala. Jadi pakai usia Apa, Torik? kali pertama kali jam panjang awal. Kalau ada biasa ya. Nih. Ya, gimana? Ada lagi yang perlu dibahas? Cukup ya. Kelas premium kan apa? AF per A. Bahan kelas premium. 30. Nah, keterangannya. Ada. Ya udah, berarti salah. Enggak. Jangan mengambil kesimpulan. Apa sih? 26. Per A. Apa ya? Aja udah. Udah gitu doang. Ya. Ayo. Oh, Wah. ya. Gak apa-apa. Gimana cara baginya, Jo? Tulis nomor tes. Yang mana nomor mana? Kilo kilo. 13 begini. A-nya kan 10 pangkat 3 mm kuadrat. Ya kan berarti 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 6 gitu kan. Konversikan dulu kan. Jadi berapa? 10 pangkat min 3 kan. Ini kan masanya 2000. Berarti gaya beratnya berapa? 20.000. 20.000 kan dikali 10 kok dibagi 10 min 3. Naik jadi 10 pangkat 3. 10.000 kali 10 pangkat 3 alias 20 juta kan. Ya, 20 M kan. Ya udah 20 MPa. Pak gimana Pak? Pak, kan 2 kali 10 pangkat 4 dibagi 1 kali 10 pangkat 6 kan? 20 kali 2 kali 10 pangkat 4. kok 4 dari mana 4? Itu kan dalam kelompok. Oh iya. Per 1 kali 10 pangkat 6. Nah, 1000 kali 10 min 6 itu kan 1000 milimeter. Oh iya ya. Iya. Lah salah. Mana? Ya, baru bikin. Yang kenapa? Itu. Oh, enggak. 14 tadi berarti. Oh, kilo kan. Bukan M itu mega, bukan juta. Notasi ilmiah mega, kilo, mega, giga, tera, itu kan notasi ini. Notasi besar, notasi kecil mah mikro, nano, piko. Karena gak ada gitu nih. Apa lah ya apa? Ya kan bener kan gak ada. Apa kayak gitu? Maksudnya satu. Dah yuk, dah. Satu soal terakhir. Oh. Soalnya aku nggak bisa notasi itu. Kelasnya kan 13. Nanti mega sih pakainya mega. 13 dikit, 13 lah baru nanti esai. 13 tuh gini. Diketahui ya. Masanya berapa? 2000 kilogram. Luasnya berapa? 1000 mm kuadrat. Rubah ke meter kuadrat. Berarti 1000 kali 10 pangkat min 6. Kenapa min 6? Karena dari milimeter, ini tadi nih ke meter, naiknya berapa tangga? 3 ya, 1, 2, 3. Tapi karena kuadrat, maka dikali 10 min 3 kuadrat. 10 min 3 kuadrat itu adalah 10 min 6. Coret, 10 min 3. Yang ditanyakan adalah, berapakah besar tegangan? Tahu. Tegangan adalah F dibagi A. F-nya adalah ini, massa dikali gravitasi dibagi dengan luas. Massanya 2000 kali 10 bagi
10 pangkat min 3. 10 min 3 jangan naik ke atas. Berarti 20. Nolnya ada berapa? 6. Nolnya ada 6. Ini artinya adalah mega atau M. Berarti 20 mega Pascal. 30. Dah? Pak 30, Pak. 30. Terakhir, Pak. Akhir 30 ya. Akhir. Insya Allah terakhir. Dari Ikhwan sih terakhir atau dari awal. Berapa? Pak, Nah. berapa? 30. Tok, 30. Nanti nulisnya terakhir, 30. Udah ini terakhir dah ya. Istirahat. Perlu istirahat. Oke, katrol bermasa. Ini A, ini B. Masaannya berapa? 50 ya. Masa B-nya 30. Berarti geraknya ke A ya, yang berat. Oke, gaya beratnya berapa ini? 500. WB-nya? Oke. Masa katro? Masa katro 10 kilogram. Nilai K-nya berapa? Silinder pejal? Setengah. Oke. Sekarang kita cari apa? Percepatan. Percepatan adalah WA min WB yang besar dikurangi yang kecil ya. Setengah M katro ditambah masa A tambah masa B. 500 min 300. Oke, 500 min 300. 200 lagi, Pak. Oh, 200. Oh, ini mau 30. Wah. Iya, lihat. Ya, di sini. 20 ya? 500 dikurang 200 dibagi setengah dikali 10 ya. Ditambah MA-nya 50 ditambah MB-nya 20. 500 kurang 200? 300 dibagi coret 5, 75 ya. 300 bagi 75? Ya. 4. Ya. 4 ms kuadrat. Susah soalnya. 4 ms 325. pasang katron. Sekarang jadi apa? Tegangan tali. Udah gampang kayak waktu itu tegangan tali. Mana yang lebih berat? Yang lebih berat adalah berarti WA dikurangi MA dikali A. Udah. Iya, lagi. Kan kalau yang beratnya A ya dikurang. Kan dikurang dengan tegangan tali kan. Kalau yang lebih beratnya B jadi ditambah. Lebih beratnya B. Lebih beratnya A, B-nya ditambah. Gimana? Ini analisisnya dari sini. Kalau tegangan tali analisisnya di sini. Ini W ya. Ini tegangan tali. Berarti sigma F di sini ya sama dengan M dikali A, MA ya. Tata gayanya apa? Tegangan tali dikurangi WA atau WA dikurangi tegangan tali? WA dikurangi tegangan tali sama dengan MA dikali A. Pindah-pindah. Perlawanan ya? Iya. Jadi WA kurangi MA. Oh, tegangan talinya sebagai penahannya, Pak? Tegangan talinya sebagai penahan dari beban yang paling berat. Beban yang paling ringan. Ini kan paling ringan. Loh, Ini berat. Kan kata tali gitu. ya kan? Oh, Tegangan nahan talinya- supaya nggak jatuh langsung. Yang tegangan talinya jadi beban dari gimana ya? Ya, menahan. Yang penahan dari seluruh Bebannya. bebannya A. Itu WB-nya berapa, Mas? 300. Dua. 20 Newton. Benar sih, Pak. WA-nya berarti ini adalah 500 kurangi MA-nya 50 dikali 4.
Jadi 300. Sigma. Wallahu a'lam bis. Ya dicari yang Main ada. lainnya yang pertama aja. Oh, yang kedua juga. Yang kedua juga kan. Sama nggak rumusnya? Sama. Iya sama. Enggak, rumusnya nggak sama. Kalau yang di B berarti T sama dengan WB ditambah NB dikali. Beda Pak. Beda Pak hasilnya. WB ditambah. Oh, ini Hasilnya tambah. beda Pak. Berarti Yang dikurang itu kalau iya beda nggak sih Pak? Hasilnya beda Pak. Kan 200 tambah 80. 80 ya. 80 Pak. Habis itu gimana? Berarti apa beda kan ada satu lagi nanti kalian di sini yang di dekat kadro. Oh iya. B1. 200 oh, Newton. Time. tulis diketahui Tafsir, nomornya Bim. 4 ya Pak. Gampang tafsir aja dari hal lain. Habis WB biasa. jawaban. Ya, Bim. Ya. Pak guru baru namanya siapa? Oh, belum. Andi. Wah, Doni, itu udah Doni. skill-skill gitu Pak. Namanya Doni. Buai. Kalau MB-nya lebih gede MB-nya lebih besar dibanding Oh, MB-nya lebih besar, tinggal ditukar aja sih. Jadi WB di ya sama. Nah, kalau misalnya WB tuh itu WB tambah T. WB. Kalau yang buat yang 3 kali WB tambah T dengan MA. Beda berarti. WB tambah. MB kali T. Kayak dikurangi WB. Kan T-nya menarik. Menarik. Lu menarik. Bimo berapa soal udah enggak buat nih. Kan T-nya jadi set. Yang Oh ya T kalau B itu kan oh jadi ini iya salah apa emergency jadi berarti T min WB apa? T min WB sama M kali A. dah cukup ya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillah ya Fadil. Mau foto bareng dah dengan yang full day. Besok ini ya. Coba capture dulu. Maka boleh bawa rumus Pak. Nggak usah, Siapkan satu dua andalan kalian. nggak usah lah. Siapa yang udah nyari foto-foto yang masih nyontek? Kertas 0 Pak. Nggak usah. Coba kita lihat yang bertahan siapa nih sampai akhir. Oh, Lihat chatnya, Pak, lihat ada 12. lihat chat. Apa lihat chat? Mau ngobrol. Apa emang ngobrol apa nih? Yo, facecam. Bahas esai ya 27. Enggak baca ya? Nggak kebaca tuh. Chat gua nggak kebaca. Tidur ya. Foto dulu. Foto dulu mana foto dulu. Foto dulu. Aman, Cok. Open game mana? Tidak. Abana foto dulu Abana. Open game. Ini brand lo Roblox. Abana. Panen tuh. Ayo. Foto dulu. 3. Kok dari tadi ngecas tapi tidak ngecas? Astagfirullah. Hah? Demi apa? 3, 2. Gerut mulai kapan? Nggak kenal loh di sini. Nah, Koril. ya begitulah. Nggak mau buka kamera? Haha. Nunu. Nikah. Ya udah, kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.